Ayo kita bahas ending dari Dead Game. Jadi yang pertama adalah terkait Park Tae-woo. Kita tahu di ending part 1, Choi Hee-jae punya dendam kepada Park Tae-woo karena Park Tae-woo lah yang membunuh pacarnya si Jisoo, dan juga si Choi Hee-jae itu sadar bahwa kematian dia di tubuh-tubuh sebelumnya itu berkaitan secara langsung dengan Park Tae-woo. Kemudian di kehidupan dia yang ke-8, dia merencanakan sesuatu untuk membalas dendam kepada Park Tae-woo. Dengan cara Choi Hee-jae membiarkan Park Tae-woo membunuh tubuhnya, di mana dia sudah menaruh beberapa kamera tersembunyi. Kemudian di kehidupan ke-9, dia masuk ke dalam tubuh polisi bernama An Ji-young, dan di kehidupan inilah dia mulai melaksanakan rencananya untuk balas dendam ke Park Tae-woo. Berbekal ingatan dan juga kemampuan dari tubuh orang-orang yang dia masuki sebelumnya, Choi Hee-jae berhasil membalaskan dendam kepada Park Tae-woo. Bahkan Choi Hee-jae punya kesempatan untuk membunuh Park Tae-woo, tapi dia mengurungkan niatnya karena dia teringat dengan sosok Jisoo. Dan Park Tae-woo itu sempat akan menikam si An Ji-young ketika An Ji-young lengah, tapi niat Park Tae-woo ini tuh gagal karena parasut yang dia pakai itu tertiup angin dan dia tidak sengaja tertabrak oleh truk. Dan karena kecelakaan itu, kedua kaki si Park Tae-woo itu diamputasi. Setelah itu, semua kejahatan dari Park Tae-woo ini terungkap. Semua aparat yang menutupi kejahatan Park Tae-woo ini juga dihukum, serta si bapaknya itu mundur dari komisaris perusahaan. Kemudian setelah kematian Choi Hee-jae di tubuh An Ji-young, Choi Hee-jae itu sudah nggak peduli lagi kalau dia mau masuk neraka. Dan dia cuma pengen mau menyelesaikan permainan ini. Dia masih bersikukuh bahwa kematian adalah jalan keluar dari kehidupan dia yang kelam. Sampai di kehidupan 12, dia secara tidak terduga dimasukkan ke dalam tubuh ibunya. Lah ketika masuk ke dalam tubuh ibunya, Choi Hee-jae ini baru sadar bahwa kematian yang dia pilih, yang dia anggap tidak menyakiti siapapun, ternyata kematian dirinya itu menyakiti hati ibunya. Dan karena rasa bersalahnya, Choi Hee-jae memastikan ibunya untuk hidup dengan layak dan memastikan ibunya akan mati dengan cara yang wajar. Dan di dalam tubuh ibunya, Choi Hee-jae berhasil bertahan selama 32 tahun. Dan selama 32 tahun pula lah dia belajar bahwa ternyata kesalahan dia di kehidupan dia sebelumnya adalah dia terlalu fokus dengan hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Sampai dia lupa bahwa di sekitarnya, di sekelilingnya itu ada orang-orang yang menyayangi dia dan peduli dengan dirinya. Setelah Choi Hee-jae mati di tubuh ibunya, dia bertemu dengan Malaikat Maut. Dan Malaikat Maut mengatakan kalau Choi Hee-jae berhasil memenangkan permainan karena berhasil bertahan di salah satu kematiannya. Dan seketika Choi Hee-jae memohon sebuah permintaan bahwa dia ingin dihidupkan kembali sebagai Choi Hee-jae hanya untuk memeluk ibunya. Dan Malaikat Maut memberikan sebuah peluru dan meminta si Choi Hee-jae menembakkan peluru itu ke dirinya sendiri. Apabila peluru itu tertembak, maka Choi Hee-jae bisa kembali hidup. Apabila tidak, Choi Hee-jae langsung ketemu sama Tuhan. Dan terlihat di akhir drama, kita kembali ke adegan pertama, yaitu di mana Choi Hee-jae berada di atas gedung dan ibunya sedang menelpon. Bedanya, di saat episode awal, si Choi Hee-jae mengabaikan telepon ibunya dan langsung melompat dari atas gedung. Tapi di ending, ketika ibunya nelpon, dia ngangkat teleponnya.